Sulawesi Utara, yang lebih dikenal Minahasa, bagi masyarakatnya menawarkan keunikan daerahnya lewat budaya, panorama alam, dan cita rasa kuliner yang khas, sehingga menjadikan daerah ini tempat pariwisata yang menarik dari berbagai kalangan. Namun, untuk tetap menjadi daerah yang memiliki identitas budaya yang kuat, Minahasa harus menawarkan sesuatu yang berbeda dengan daerah lainnya. Salah satunya lewat budaya asli masyarakat Minahasa. Tari-tarian merupakan media yang digunakan untuk mengekspresikan kehidupan masyarakat itu sendiri. Tari Maengketlah yang merupakan tari-tarian yang menggambarkan kehidupan, budaya, serta adat yang ada di daerah Minahasa. Apa jalannya tuh? Christians and Muslims in Manado are living in peace despite a Here history of in tension Manado, in we Indonesia. love religious freedom for all, and we want to keep it. Here, we can live together while respecting each other. Maengket adalah sebuah tari tradisional masyarakat Minahasa. Maengket biasanya mengungkapkan kehidupan masyarakat Minahasa sejak zaman dahulu. Pada zaman dahulu kala, masyarakat Minahasa hidupnya selalu itu gotong royong, kerjasama, baik itu di dalam membangun rumah yang baru, menanam padi atau berkebun, selalu dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Yang lebih populer dengan sebutan Mapalus. Mapalus atau kehidupan masyarakat yang saling gotong royong kerjasama. Ini semua diungkapkan dalam bentuk tari Maengket. Biasanya masyarakat Minahasa dulu setelah selesai mereka pergi ke kebun atau ke sawah atau selesai mereka membangun suatu rumah, kemudian pada malamnya mereka berkumpul, kemudian mereka menyanyi, menari bersama-sama sambil saut-sautan. Kemudian berjalan seiring dengan waktu, terciptalah sebuah tari yang waktu dahulu itu hanya sebatas rekreatif untuk tempat berkumpul dari masyarakat Minahasa. Kemudian sekitar tahun 60-an terciptalah sebuah tari Maengket yang seperti yang kita lihat sekarang. Cuma dalam segi perjalanan Maengket itu sudah banyak perkembangannya seiring dengan perkembangan tari-tarian yang ada untuk pertunjukan atau seni pertunjukan. Nama Manado pertama kali muncul di peta dunia pada tahun 1512. Sebelum muncul dalam peta dunia, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang menemukan Pulau Manado lewat ekspedisinya di Laut Sulawesi Utara. Karena kekayaan alamnya yang melimpah serta posisi geografisnya yang strategis di daerah utara Indonesia,
Portugis masuk ke dalam Minahasa dan membangun benteng untuk mempertahankan kedudukannya. Sampai akhirnya Spanyol tiba dengan niat yang sama seperti bangsa Portugis dengan dibantu oleh penduduk asli Minahasa. Spanyol berhasil menekan posisi Portugis pada tahun 1550-an. Sampai pada awal abad ke-17, Belanda bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin daerah Minahasa untuk mengusir setiap kompetitornya dan membangun benteng di Manado untuk memperkuat posisi mereka sampai 3 abad lamanya. Selama beberapa abad kedudukan bangsa Eropa di Minahasa, ada begitu banyak peninggalan-peninggalan budaya hingga kebudayaan yang masih tersisa. Peninggalan yang masih tersisa sampai saat ini yaitu bahasa, makanan, adat istiadat, dan tidak terkecuali pakaian adat yang dikenakan oleh penari-penari Maengket. Beberapa ornamennya dipengaruhi langsung oleh bangsa Eropa. Untuk kostum kapel sendiri, ini merupakan baju adat yang modern, di mana bentuknya seperti duyung karena sudah dimodifikasi. Dan untuk ornamen-ornamen yang seperti ini sudah mendapat pengaruh dari Portugis atau dari bangsa Barat. Dan Maengket Minahasa ini menggunakan kostum kebaya. Mengapa harus kebaya? Karena kebaya ini merupakan pakaian adat dari Minahasa. Mengapa kebaya berwarna putih? Itu karena warna putih itu melambangkan kesucian, melambangkan kemurnian dari gadis-gadis yang ada di Minahasa. Untuk sarung, kalau sarung itu menggunakan motif, yaitu motif kepala. Ini motif kepala karena di sini dilihat ada motif yang berbentuk kepala burung. Bisa juga menggunakan motif patola atau motif ular patola. Kostum Maengket yang dipakai oleh pria, dia dipakai baju dengan berwarna hitam karena untuk diketahui bahwa warna untuk orang-orang Minahasa itu adalah merah dan hitam. Topi seperti ini mengapa dibentuk seperti gunung, karena ini menggambarkan geografis tanah Minahasa yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Tari Maengket merupakan gabungan antara tari dan nyanyi. Jadi sambil menyanyi itu mereka menari. Gerakannya adalah ungkapan dari kalimat lagu yang dibawakan oleh penari. Jadi arti dari lagu yang dibawakan adalah gerakan yang mereka ungkapkan. Tari Maengket terdiri dari 3 babakan, yaitu babakan yang pertama menggambarkan bagaimana masyarakat Minahasa menanam padi secara bersama-sama atau gotong royong atau mapalus. Tari ini disebut tari Mak Kamberu. Ada sebutan kata Opo Wananatase. Itu mereka sementara meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk dapat memberikan berkat kepada mereka, karena mereka akan menanam padi. Jadi mereka sebelumnya mereka meminta Opo Wananatase, artinya Tuhan yang ada di atas sana atau Tuhan yang ada di tempat yang tinggi untuk memberikan berkat kepada mereka. Kemudian kata Kamberu di dalam lirik bagian yang pertama ini, Kamberu artinya padi baru. Kamberu, padi baru. Kemudian mereka ke kebun, kemudian mereka membersihkan kebun itu untuk siap ditanami padi. Kemudian ada
gerakan-gerakan seperti yang melakukan persatuan, seperti mereka membuat lingkaran atau setengah lingkaran dengan seperti tangan saling berkaitan, itu melambangkan satu kesatuan atau kerjasama. Kemudian babagan yang kedua disebut tari maramba. Tari maramba itu menggambarkan bagaimana masyarakat Minahasa secara gotong royong membangun rumah yang baru. Rumah Minahasa itu rumah tinggi atau rumah panggung yang punya tangga-tangga. Rumah Minahasa itu dibangun secara bersama-sama atau secara kelompok oleh masyarakat Minahasa. Kemudian setelah rumah selesai mereka bangun, mereka mengadakan suatu upacara yang disebut upacara sumolo atau penerangan lampu pertama kali di rumah tersebut. Itu masih dilaksanakan setiap masyarakat Minahasa membangun rumah baru, selalu ada upacara sumolo, yaitu penerangan lampu pertama kali di rumah tersebut. Tapi sebelumnya, sebelum ada upacara penerangan lampu, diadakan dulu pengujian rumah tersebut. Apakah rumah itu sudah kuat atau belum? Ujian itu berupa gerakan-gerakan hentakan-hentakan kaki. Seperti yang kita bisa lihat dalam gerakan tari maengket, ada gerakan-gerakan hentakan kaki. Itu adalah mereka sementara menguji kekuatan rumah tersebut. Setelah rumah tersebut, mereka mengadakan upacara sumolo itu, kemudian mereka adakan syukuran seperti keberhasilan mereka membangun rumah. Bahkan yang ketiga, lalayaen. Lalayaen dari kata lalaya, artinya tarian. Lalayaen dibumbui dengan en, artinya menari-nari. Menari-nari. Nah, tari ini bisa kita lihat mungkin dalam tariannya itu sepasang muda-mudi itu secara berpasangan mereka saling kelihatan di situ, sang pria merayu sang wanita untuk mengambil hati. Itu dilambangkan dengan lenso. Lenso yang dipakai, lenso yang warna putih itu melambangkan cinta yang suci. Ya, cinta yang suci. Kemudian lenso yang merah melambangkan keberanian dari seorang pria, keperkasaan dari seorang pria. Tari maengket itu diiringi oleh sebuah alat musik tradisional Minahasa yang disebut tambor. Tambor dalam segi pukulan itu ada beberapa variasi yang kita bisa jumpai pada tari maengket. Seperti tari masuk itu kita membuat pukulan seperti ini. Itu adalah pukulan dari tari masuk. Dalam penampilan maengket biasanya diiringi oleh 3 buah tambur, yaitu tambur kecil yang biasa disebut tambur tenor, kemudian yang sedang itu disebut tambur bariton, kemudian yang besar itu tambur bass. Dalam perkembangannya juga akhirnya tari pengiring tari maengket itu bukan hanya sebatas tambur, tapi sekarang berkembang sehingga diiringi juga sama tetengkoren dan maruas atau gong besi. Kira-kira inilah tari maengket yang kekhasannya tari maengket yang diiringi oleh tambur tradisional.
Pada tari maengket yang telah kita lihat, banyak nilai dalam bermasyarakat yang tercermin dari setiap babak dalam tari maengket tersebut, seperti kebersamaan masyarakatnya yang selalu bersama-sama dalam menanam sampai memanen hasil ladang, juga membangun rumah sampai pada menempati rumah tersebut. Masyarakat Minahasa dikenal memiliki rasa persaudaraan dan kebersamaan yang tinggi. Torang Samua Basudara serta Sitauti Mauto Mauto banyak digunakan menjadi slogan dari masyarakat Minahasa. Nilai-nilai yang terkandung dalam tari maengket merefleksikan secara langsung keadaan moral dan sosial yang ada dalam masyarakat Minahasa pada saat itu. Namun dengan seiring perkembangan zaman dan perubahan situasional dalam masyarakat, banyak nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat Minahasa dahulu semakin memudar. Dengan keadaan seperti itu, apakah kita bisa melihat anak-anak kita hidup dalam masyarakat yang individualis, serta nilai moral dan sosial sudah tidak diperhatikan, juga kehangatan kekeluargaan dalam bermasyarakat yang dahulu pernah kita rasakan sudah menjadi dingin. Apakah juga kita sendiri bisa melawan waktu untuk tidak mengikuti perubahan zaman yang berdampak dalam kehidupan sosial kita? Apakah Minahasa akan menjadi seperti daerah-daerah lain yang tenggelam karena budayanya yang hilang ditelan oleh waktu? Pertanyaan yang paling penting adalah, pentingkah kita menjadi diri sendiri dan tidak menjadi seperti orang kebanyakan? Pertanyaan yang sama berlaku pada kebudayaan yang merupakan satu bagian dari diri kita masing-masing. Apakah penting kita menjaga budaya yang menjadi identitas kita sendiri, kita abaikan dan menjadi daerah yang tidak memiliki identitas? Tari maengket dapat menjadi sebuah media pengingat untuk kita dapat melihat kembali jejak-jejak kepada identitas asli di daerah Minahasa. Hal kecil yang kita dapat lakukan untuk menjaga Minahasa tetap menjadi Minahasa yang kita kenal dengan menjaga dan melestarikan tari maengket. Mengapa tarian maengket itu harus dilestarikan? Karena menurut kami tarian maengket itu kan menggambarkan kehidupan tentang masyarakat yang ada di Minahasa. Jadi dari tarian maengket itu bisa diperkenalkan dari tarian maengket masyarakat yang lain bisa melihat dan bisa mengetahui bagaimana cara atau bagaimana kehidupan yang ada di masyarakat yang ada di Minahasa.